warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati dalam keadaan selain beriman. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan tak lain dan tak bukan nikmat iman dan sehat. Karena banyak saudara-saudara kita di tengah keadaan pandemi ini yang terbaring sakit. Semoga kita doakan Allah angkat penyakitnya, dan Allah pula akan angkat derajatnya baik di dunia maupun akhirat. Dan kelak dosa-dosa saudara-saudara kita, dan harapannya pula dosa kita senantiasa diringankan oleh Allah dan dihapuskan pula di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat keluarganya dan para pengikutnya, yang insyaallah pada kesempatan hari ini kita dicap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengikut beliau hingga yaumil akhir. Amin rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait firman Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah telah berfirman, "Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Allah menyuruh kita untuk senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat, limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, agar kiranya kita menjadi hamba yang bersyukur. Kategori hamba yang bersyukur ini memang berat. Banyak sekali godaan-godaannya. Apabila lambat laun pelan-pelan kita merasakan dan kita melakukan apa yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita bisa mencapai kadar hamba yang bersyukur itu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan Allah pula melarang kita untuk jangan sekali-kali ingkar akan nikmat yang telah Allah berikan. Apabila kita ingkar, maka senantiasa azab Allah akan kita rasakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lantas Allah juga pernah berfirman dalam Quran surah Al-Adiyat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh, kata Allah, manusia itu sangatlah ingkar. Ingkar di sini tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa selanjutnya? Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia yang ingkar tadi, ya, yang tidak bersyukur atas nikmat Allah tadi, tahu kesalahan mereka, menyaksikan akan kelakuan, akan perbuatan atas ingkar nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibaratnya sudah tahu salah dan dosanya seperti apa, masih dilakukan. Itu sudah digambarkan sama Allah. Manusia sudah sedikit sekali yang bersyukur, dan manusia yang gak bersyukur tadi itu tahu akan keingkarannya. Lantas Allah melanjutkan firman-Nya, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya cinta makhlukku, kata Allah, kepada hartanya amatlah berlebihan. Mudah-mudahan pada kesempatan yang kali ini yang mendengarkan tausiah ini, kalau benar datang dari Allah, kalau khilaf murni dari pribadi. Yang hadir pada kesempatan kali ini senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terlalu cinta akan harta. Karena kita ketahui bahwa harta adalah titipan.
bersyukur kepada hamba-hamba Allah yang dititipkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta yang berlebih. Mudah-mudahan titipan tersebut dimaksimalkan oleh hamba-hamba Allah yang bersangkutan menuju jalan yang Allah ridhai dan tidak tergolong kepada hamba-hamba Allah yang terlalu cinta kepada harta yang berlebih-lebihan. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah menegaskan di 2 ayat terakhir pada Quran surah Al-Adiyat. Ini mengingatkan kepada kita bahwa afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Kata Allah, tahu nggak sih ibaratnya gitu. Tidakkah kalian ketahui wahai hambaku, kata Allah, apa sih yang ada di dalam kuburan nanti? Gak akan kita bawa harta yang udah kita kumpulkan, jabatan, kemudian fasilitas, apalagi itu sampai berlebihan. Gak akan kita kumpulkan dan gak akan kita bawa ke dalam alam kubur. Yang kita bawa hanyalah sehelai kain kafan dan amal perbuatan. Amal perbuatan di sini tentunya adalah amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebaik-baiknya bekal kita nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah tadi, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Tahu enggak sih amal-amal apa aja yang ada di dalam kuburan nanti yang dibawa? Wa hussila ma fis sudur, dan apa yang tersimpan di dalam dada. Nah, yang tersimpan di dalam dada ini harapannya adalah nur, cahaya keimanan. Sebagaimana Allah adalah Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya di atas segala cahaya, baik di langit maupun bumi. Mudah-mudahan cahaya keimanan, cahaya tauhid yang akan kita bawa kelak di alam kubur menghadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dicap sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Di akhir ditutup dengan kalimat indah, inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sungguhnya Allah, Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Mudah-mudahan kesempatan kali ini bisa sama-sama kita renungkan atas firman Allah, bahwasannya kita jangan cinta harta terlalu berlebih-lebihan dan kita senantiasa semangat untuk beribadah kepada Allah, mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa dicap sebagai hamba Allah yang beriman dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.